Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Sulanjani. Saya mahasiswi jurusan Hukum Tata Negara Siasah semester 4 kelas A. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi secara online mengenai mata kuliah Hukum Konstitusi dengan bobot 2 SKS dan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Dewi Sulastri SHMH dan asisten dosen Bapak Lutfi Fahrulrizal SSY MH, yang mana tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui pendekatan hukum konstitusi secara historis, yuridis, dan juga politis, untuk mengembangkan pengetahuan mengenai hukum konstitusi dan juga untuk menganalisis permasalahan yang terjadi mengenai hukum konstitusi. Kita langsung saja pada pertemuan yang pertama. Pertemuan pertama ini merupakan pertemuan non-daring atau perkuliahan non-daring dengan status kehadiran hadir dan pokok bahasannya mengenai konstitusi secara umum, hierarki perundang-undangan dan syarat apabila hendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu constituere yang berarti membentuk dan juga mendirikan. Maksud dari membentuk atau mendirikan di sini yaitu membentuk dan mendirikan sebuah negara. Konstitusi di Indonesia ditempati oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan atau undang-undang yang tertinggi kedudukannya. Hal tersebut diungkapkan atau dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai hierarki perundang-undangan di Indonesia, yang mana Undang-Undang Nomor 12 ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Selain itu, apabila hendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945 maka harus memenuhi keempat syarat berikut. Yang pertama yaitu diajukan dalam sidang MPR sekurang-kurangnya 1/3 dari seluruh anggota, yang mana anggotanya berjumlah 575 orang. Yang kedua, setiap usul yang diajukan harus secara tertulis dan juga harus jelas. Yang ketiga, sidang ini harus dihadiri minimal sebanyak 2/3 dari total seluruh anggota. Dan yang keempat, harus disetujui oleh 50% anggota ditambah 1, yang mana bisa kita lihat untuk mengubah undang-undang ini tidaklah mudah. Akan tetapi Undang-Undang Dasar 1945 ini telah mengalami 4 kali perubahan atau 4 kali amandemen. Pertemuan yang berikutnya yaitu pertemuan yang kedua yang merupakan perkuliahan non-daring dengan status kehadiran hadir dan pokok bahasan mengenai pengertian konstitusi dan tujuan konstitusi menurut para ahli. Menurut bahasa, konstitusi ini berasal dari bahasa Perancis yaitu constituere yang berarti membentuk atau mendirikan, dan juga dari bahasa Belanda yaitu grondwet yang berarti undang-undang dasar. Sedangkan menurut istilah hukum konstitusi yaitu seperangkat hukum dasar untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan juga bernegara, yang mana kita dapat tahu bahwa fungsi dari konstitusi ini adalah untuk mengatur sistem ketatanegaraan. Selain itu, konstitusi juga memiliki tujuan yang terdiri dari 3 tujuan. Yang pertama yaitu justice atau keadilan, yang kedua yaitu certainty atau kepastian hukum, dan yang ketiga yaitu utility atau kebermanfaatan. Selain itu, Beren mengungkapkan tujuan mengenai mendirikan sebuah negara, yaitu ketertiban, kekuasaan, dan juga untuk kepentingan umum. Selain itu, ada juga tujuan didirikannya negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, yang mana yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Selain itu, tujuan dari konstitusi diungkapkan pula oleh Maurice Herigu yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah kebebasan, yang kedua adalah kekuasaan, dan yang ketiga adalah ketertiban. Berikutnya pada pertemuan yang ketiga yang merupakan pertemuan atau perkuliahan secara daring dengan status kehadiran hadir dan pokok bahasan mengenai sejarah dan pembentukan konstitusi.
Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sebuah negara. Lahirnya konstitusi berasal dari rasa ketidakinginan adanya penyalahgunaan kekuasaan termasuk kesewenang-wenangan. Selain itu, lahirnya konstitusi juga didasari dari keinginan sekaligus pemikiran manusia ingin adanya acuan atau tujuan dalam berkehidupan sehingga mencapai kesejahteraan. Sehingga lahirlah sebuah aturan yang mana bahwasannya aturan ini atau pedoman ini untuk mengatur sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bersikap otoriter dan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, untuk menjamin hak-hak warga negara dan juga untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas, yang mana apabila semuanya telah dipenuhi, maka tujuan suatu negara juga dapat diwujudkan. Perkembangan zaman juga mempengaruhi konstitusi apa yang hendak nanti dibuat dan juga diaplikasikan, karena bisa berbeda dari segi hal budaya dan juga konflik yang terjadi. Untuk contoh yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah yaitu konstitusi pertama sebelum adanya konstitusi-konstitusi lain, yang mana Piagam Madinah ini disepakati oleh dunia sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. Piagam Madinah lahir dari adanya pertentangan para kaum mengenai kekuasaan sekaligus ketertiban. Dari sini pun bisa kita lihat adanya prinsip konstitusionalisme, yang mana prinsip tersebut mengikat masyarakat pada kala itu. Ada pertemuan yang keempat yang merupakan pertemuan atau perkuliahan secara daring dengan status kehadiran hadir dan pokok bahasan mengenai konstitusi. Ideologi merupakan komponen awal atau komponen dasar terbentuknya suatu konstitusi. Konstitusi yang diterapkan di beberapa negara dibentuk dari atau diambil dari ideologi keagamaan. Hal tersebut benar adanya karena sesuai dengan pembahasan sebelumnya mengenai dari mana lahirnya konstitusi, yaitu dari pemikiran manusia, yang mana manusia tersebut erat kaitannya dengan apa yang diyakininya, termasuk meyakini adanya Tuhan atau Sang Pencipta. Kemudian secara tidak langsung maka nilai keagamaan ini juga mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga nilai agama yang universal ini kemudian diadopsi untuk membentuk suatu konstitusi. Akan tetapi muncul pernyataan adanya sekularisme. Hal tersebut tetap saja tidak dapat dipungkiri bahwasannya nilai-nilai keagamaan tetap terkandung dalam konstitusi dan juga penyelenggaraannya. Untuk contoh, nilai agama terkandung dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di situ sudah ada kata Tuhan yang mana merupakan keyakinan atau agama yang kita percayai kemudian diadopsi oleh konstitusi. Selanjutnya di pertemuan yang kelima yang merupakan pertemuan atau perkuliahan secara daring dengan status kehadiran hadir dan pokok bahasan mengenai konstitusi, konstitusionalisme, supremasi, nilai penting konstitusi, dan doktrin konstitusionalisme. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mengenai supremasi. Supremasi dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu kekuasaan yang tertinggi atau teratas, sehingga supremasi konstitusi dimaksudkan sebagai sumber tertib hukum yang tertinggi di sebuah negara, atau bisa kita sebut dengan the supreme law of the land. Yang kedua atau yang berikutnya yaitu nilai penting suatu konstitusi. Konstitusi memiliki nilai penting karena untuk memberikan batasan terhadap kekuasaan pemerintah agar tidak otoriter dan juga agar tidak adanya kesewenang-wenangan. Selain itu, untuk mengatur kehidupan berbangsa dan juga bernegara, sehingga masyarakat memiliki tujuan dan pedoman dalam berkehidupan sesuai dengan tujuan negara yang dimaksud. Dan yang ketiga, yaitu mengenai doktrin konstitusionalisme. Doktrin konstitusionalisme ini diartikan sebagai paham pelembagaan pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan hak-hak setiap orang, atau juga dapat dikatakan sebagai pembatasan kekuasaan pemerintah agar tidak otoriter. Selain itu, indikator utama adanya konstitusionalisme adalah konstitusi. Maka doktrin berarti suatu ajaran yang merupakan asas atau aliran politik.
di Indonesia merupakan para penganut doktrin konstitusionalisme sehingga disebut negara yang konstitusional. Selanjutnya tiba di pertemuan yang ke-6, yaitu pertemuan atau perkuliahan secara daring dengan status kehadiran hadir dan pokok bahasan mengenai Konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah merupakan konstitusi pertama secara tertulis yang telah disepakati oleh dunia, yang mana Piagam Madinah ini dapat dikatakan konstitusi karena telah memenuhi prinsip-prinsip minimal pemerintahan yang bersifat fundamental. Selain itu, Piagam Madinah ini merupakan perjanjian masyarakat antara masyarakat Madinah, Muhajirin, Ansor, Yahudi, dan juga sekutu-sekutunya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalamnya merupakan menjamin hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi dan juga mengatur mengenai ketertiban dan juga kekuasaan antar tiap kaum. Selain itu, Piagam Madinah yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW ini dapat dikatakan sebagai common platform dari kemajemukan atau heterogenitas masyarakat Madinah. Selain itu, Piagam Madinah ini memenuhi unsur-unsur konstitusi yang dimana menurut Lohman unsur-unsur konstitusi itu yang pertama adanya merupakan dokumen tertulis, yang kedua adanya jaminan hak-hak yang terkandung di dalam konstitusi tersebut. Selain itu, pada masa ini dapat dikatakan suatu negara karena sebelumnya ada yang namanya Yasrib atau yang sekarang kita kenal dengan yang namanya Madinah. Tidak diumumkan atau tidak disebutkan secara langsung bahwa Madinah merupakan suatu negara, akan tetapi dari unsurnya, dari bentuknya dapat dikatakan suatu negara yang telah terbentuk pada kala itu. Berikutnya tiba di pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan yang ke-7. Pertemuan ini merupakan pertemuan atau perkuliahan secara daring dengan status kehadiran hadir dan pokok bahasan mengenai faktor-faktor daya ikat konstitusi, yang mana faktor-faktor daya ikat konstitusi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aspek hukum, yang kedua yaitu aspek politik, dan yang ketiga yaitu aspek moral. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu aspek hukum. Menurut Kacewere, maaf bila ada salah penyebutan nama, tapi menurutnya apabila berangkat dari aliran positivisme, maka konstitusi bersifat mengikat karena ia ditetapkan oleh lembaga yang berwenang membentuk suatu hukum, dan konstitusi itu berasal dari dan untuk atas nama rakyat. Selain itu, menurut Zivelius, konstitusi merupakan aturan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan yang mana di dalamnya terdapat jaminan hak-hak setiap warga negara. Yaitu aspek politik. Politik merupakan pernyataan kehendak pemerintah negara terhadap sebuah hukum yang berlaku di wilayahnya dan ke arah manakah hukum tersebut akan dikembangkan. Hukum adalah kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selamanya hukum. Teori kekuasaan ini telah dibahas sejak zaman Yunani kuno oleh beberapa ahli, diantaranya Aristoteles dan juga Plato. Aristoteles dan juga Plato menyatakan bahwa sebuah negara perlu memiliki kekuasaan yang mutlak. Kekuasaan ini diperlukan untuk mendidik warga negaranya dengan nilai-nilai moral dan juga rasional. Dengan demikian, konstitusi merupakan produk kristalisasi politik yang mengikat masyarakat. Yaitu aspek moral. Konstitusi yang merupakan landasan fundamental tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dan etika moral. Kemudian Paul Scholten menyatakan bahwa keputusan moral tersebut harus bersifat otonom atau teonom, yang mana otonom ini diartikan sebagai hukum abadi yang berasal dari kehendak ilahi yang ditujukan kepada ciptaannya. Kemudian esensi dari nilai moral ini yaitu untuk menjadikan setiap manusia agar tidak pandang bulu, termasuk untuk membeda-bedakan suku, agama, ras, dan juga yang lainnya. Sehingga
Dalam konstitusional filosofi diungkapkan bahwa apabila konstitusi yang ditetapkan itu menyimpang dari nilai moral yang ada, maka konstitusi tersebut boleh tidak dipatuhi atau bisa disimpangi. Selain itu, sanksi dari moral ini berupa sanksi batiniah, bukan sanksi lahiriah, yang mana dapat menimbulkan perasaan malu atau dikucilkan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai hukum konstitusi untuk pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh. Maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.